Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak, tindak tanduk, dan perilaku manusia. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini dengan hadis yang kalimatnya itu menunjukkan makna pembatasan. Beliau berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang kalau diartikan secara apa adanya, beliau mengatakan yang artinya tidaklah aku diutus oleh Allah melainkan. Ya, melainkan itu berarti hanya saja untuk menyempurnakan akhlak perilaku manusia. Walaupun sejatinya Nabi itu diutus tidak hanya untuk memperbaiki masalah akhlak saja, tetapi juga mengajarkan akidah keyakinan yang benar dan juga untuk menjelaskan tentang hukum-hukum halal haram. Tetapi mengapa Nabi menyampaikan dengan kalimat hanya saja? Untuk menunjukkan pentingnya akhlak, adab, ya, tata laku dalam kehidupan manusia umumnya, khususnya seorang muslim. Ulama banyak menjelaskan tentang apa keutamaan akhlak yang mulia itu, apa manfaatnya baik dalam kehidupan seorang di dunia atau di yaumil qiyamah, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, atau bermasyarakat. Nah, di antara keistimewaan, keutamaan akhlak yang mulia itu, akhlak yang mulia yang ada pada diri seseorang itu termasuk menjadi sebab terbesar orang tersebut masuk surga. Menjadi sebab terbesar atau salah satu dari sebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga. Artinya di antara sekian banyak sebab yang membuat orang masuk surga, perilaku dan akhlak yang baik itu yang termasuk paling banyak membuat orang masuk surga, sekalipun mungkin ibadahnya biasa saja. Ya, mungkin ibadahnya hanya wajib-wajib saja. Sholatnya wajib, sunnah tidak pernah. Ya, puasanya Ramadan saja, puasa sunnah tidak pernah. Yang wajib-wajib saja. Tetapi dengan sebab akhlak yang baik itu, maka orang ini bisa masuk surga. Atau kekurangan ibadah pada seseorang bisa tertutupi dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi berkata dalam riwayat yang lain itu, orang yang paling dekat majelisnya di surga nanti, tempat duduknya di surga itu adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Nabi berkata, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sebab terbanyak yang membuat orang masuk surga itu ada dua. Yang pertama, takwanya kepada Allah, hubungan dengan Allah. Ya, yang perintah dikerjakan, larangan ditinggal. Nah, ini membuat orang masuk surga. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ini kaitannya dengan hubungan sesama makhluk. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia, bahkan hubungan dengan makhluk, tidak hanya manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Menghiasi diri dengan akhlak yang baik itu sangat penting sekali. Dan di antara akhlak yang baik itu ada pada satu hadis yang akan saya sampaikan. Nabi menyebutkan 4 sifat akhlak yang baik, yang apabila 4 sifat ini ada pada hampir ke neraka. Nah, Masya Allah ya. Ya, kita tahu orang masuk surga itu nanti ada 2 jenis. Jenis yang istimewa, masuk surga tanpa hisab, dihitung amalnya tanpa diadab, tidak mampir neraka. Dan kita berharap menjadi orang yang termasuk ke dalamnya. Dan yang kedua adalah orang-orang masuk surga mampir dulu di neraka. Mampir dulu. Kan begitu. Nah, hadisnya berbunyi demikian. Haruma 'alan nar. Diharamkan atas neraka. Diharamkan dari neraka. Siapa itu? Nabi mengatakan kullu qaribin hayyin layyin sahal. Ini ada beberapa riwayat hadis yang urutannya berbeda, tapi intinya 4 ini. Diharamkan dari setiap dari api neraka setiap orang yang punya 4 sifat. Yang pertama adalah qarib, hayyin, layyin, sahal. Kita bahas ringkas masing-masingnya. Yang pertama qarib. Qarib itu qarabah ya, jadi al-qurb, dekat. Jadi dari kata-kata al-qurb, dekat. Artinya apa? Orang yang masuk surga tanpa mampir di neraka itu sifat yang pertamanya dekat. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu senang bergaul dengan dia. Tidak tersakiti soalnya. Jadi kalau berkumpul dengan dia ini dia merasa senang, orang-orang itu senang. Mendekat, tidak menjauh. Karena ada Bapak Ibu sekalian, orang itu dijauhi orang karena buruknya perilaku. Omongannya pedes ya, ada ya. Ngomong pedes, suka menyinggung, suka ngeremehkan, kan begitu. Ya, suka membangga-banggakan diri gitu. Terus cuek, modelnya itu tidak ramah gitu. Ini membuat orang itu tidak nyaman bergaul sama dia. Nah, adapun orang yang diharamkan neraka ini orang yang dekat, orang mendekat dengan dia senang karena perilakunya baik, ramah. Dan dia sendiri juga dekat dengan orang. Jadi tidak semacam memberi batas. Kan ada sebagian ketika orang itu sudah punya kedudukan, dia itu merasa tidak mau bergaul dengan yang lain, merasa lebih mulia, akhirnya membatasi diri ya. Dan tidak hanya itu, qarib di sini maksudnya itu dekat pertolongannya, jadi senang membantu orang lain, loman orangnya, loman hartanya, loman dengan tenaganya, pokoknya bantuannya itu dekat, gampang didapatkan oleh orang lain. Nah, ini yang pertama. Nah, karena perilaku yang baik itu maka orang-orang kemudian menjadi senang, merasa nyaman. Bukan seperti apa kalau kata anak-anak sekarang toksik, ya, pribadi toksik. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah hayyin. Hayyin ini sebagian ulama ada yang menafsiri mudah juga ya. Atau dia tidak sombong, orangnya tidak mentang-mentang. Ilmu yang dia miliki atau harta yang dia miliki atau bagusnya jasad yang dia miliki atau kedudukan itu tidak membuat dia mentang-mentang. Orangnya tawadhu, rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu disenangi sama Allah. Ya, sebab Allah itu paling tidak senang dengan orang yang takabur. Dalam satu hadis itu disebutkan al-'azamah izari wal kibriya ridai. Keagungan adalah pakaian bawahku dan kesombongan pakaian atasku. Maka siapa yang menyaingi salah satu dari dua hal itu, maka aku adab dia. Jadi orang hayyin itu yang tawadu, berjalan dengan tawadu, dengan rendah hati, ya, tidak membanggakan dirinya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi walaupun dia kaya, dia rendah hati, tidak suka pamer. Walaupun dia punya kedudukan, dia tidak suka membanggakan kedudukannya.
Dan seperti itu orang-orang yang tawadu. Yang ketiga yaitu yang lain. Nah, lain ini lawan daripada keras kasar ya. Ya, jafa kasar. Lain ini halus, lembut. Lembut apanya? Lembut semuanya, lembut ucapannya, lembut perilakunya, lembut sikapnya. Bahkan kelembutan ini itu termasuk dari salah satu akhlak kenabian ya. Ya, di antara akhlak kenabian itu dari ucapan. Nabi dikatakan oleh sebagian sahabat bahwasanya laisa Rasulullah SAW, Rasul itu ucapannya tidak pernah kasar ya. Bahkan istri-istri beliau tidak pernah mengatakan Nabi tidak pernah memukul istrinya. Ya. Beliau ucapannya itu bagus, indah. Ya. Dan Nabi sendiri melarang laisal mu'min bil fahish ya. Walal badi, orang Islam itu perilakunya bukan, ucapannya juga bukan kotor ya, kasar. Jadi lembut, baik gitu. Tidak suka mencela, laisal mu'min bitta'an wala la'an, bukan suka mencela, melaknat, tidak suka. Ini ucapan. Nah, perilaku juga demikian, perilakunya lembut ya. Kepada orang tua bagaimana, kepada anak-anak bagaimana, kepada teman bagaimana. Jadi kelembutan perilaku dan akhlak ini itulah yang disebut dengan layin. Ya, layin. Dan yang keempat yaitu sahal. Sahal ini artinya mudah ya, lawan dari susah. Nah, di antara penafsiran adalah orang ini gampang. Ya, tidak susah kalau berurusan dengan dia gitu. Ya. Jadi kalau misalnya contoh kita punya salah sama dia, dia ini gampang orangnya, gampang memaafkan. Di antara tafsirannya tidak suka mempersulit orang lain, sukanya mempermudah urusan orang lain. Ya, karena kadang-kadang sebagian kita ini terbalik ya, kalau kepada dirinya sendiri suka meringan-ringankan, tapi kalau dengan orang lain suka memberat-beratkan gitu. Jadi orang yang suka memudahkan urusan orang lain selama tidak maksiat ya, selama tidak dalam perkara yang maksiat, maka itu termasuk sifat orang ini yang haram ya, masuk neraka. Makanya Nabi sendiri itu tidaklah ada dua perkara selama tidak haram. Dua perkara ini. Tapi yang satu berat, yang satu ringan, Nabi milih yang ringan untuk umatnya. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal itu pernah jadi imam, ngimami sholat subuh, isya, terlalu lama. Akhirnya ada orang-orang, inna minkum munafirin, sungguh di antara kalian itu ada orang-orang yang sukanya membuat orang lari dari kebaikan. Di antaranya apa tadi itu, kalau ngimami lama-lama gitu kan. Ya, tentu tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Kalau lamanya dulu dengan sekarang tentu jauh ya. Nah, artinya maksudnya itu jangan membuat orang lain susah. Jangan menyusahkan urusan orang lain. Jadi bersikap lemah lembut, bersikap rahmat. Bahkan dia mengatakan, karena di belakang kalian kalau jadi imam itu ada orang yang tua, orang yang sakit, orang yang lemah gitu. Ya, jadi urusannya gampang. Selama tidak apa? Haram. Juga mudah untuk dimintai tolong. Nah, terakhir, ini sudah waktunya Pak. Sambut. Oke. Semoga dengan kita puasa, kita bisa mensifati diri kita, menghiasi dengan sifat-sifat indah ini, karena kita puasa dilatih untuk itu. Dan semoga dengan ini kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa mampir di neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, sudah waktunya. Kenapa? Baru datang di Sidoarjo.
Mungkin sambil menikmati dengan puasa, saya teruskan sedikit 1 menit. Nah, apa hubungan puasa dengan melahirkan sifat-sifat hayyin, layyin, qarib, sahal? Karena di puasa ini kita dilatih untuk mengendalikan ego, mengendalikan amarah, mengendalikan sikap-sikap yang kasar. Makanya Nabi ketika beliau berkata, kalau sedang puasa, mencacimu jangan ditanggapi, tapi apa? Katakan aku sedang puasa. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang wataknya kasar, wataknya sombong, wataknya tidak lembut. Maka dengan melatih itu, insya Allah akan muncul sifat itu. Sifat lemah lembut, membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kekasaran dengan kelembutan, menurunkan ego, kesombongan untuk gampang tersinggung, ya, dan melatih sikap mudah memaafkan. Semoga itu insya Allah kita menjadi pribadi yang terhiasi dengan 4 itu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.